Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama mengandungkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman ini buat kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga atas kasih setiamu Tuhan. Kami hendak menerima firman-Mu. Urapi berkati firman-Mu Tuhan, supaya semua yang mendengar firman-Mu, yang berbicara dan yang mendengarnya diberkati Tuhan. Biar firman menuntun hidup kami Tuhan hari ini, jauh lepaskan dari segala kejahatan, kekeliruan. Yang Engkau gembala kami selalu menyertai domba-dombanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara dan saya telah dipilih Tuhan dari sekian juta orang di dunia ini. Saudara dan saya dipilih Tuhan jadi anak-anaknya, ya, yang diupamakan jadi dombanya Tuhan. Ya saudara, Tuhan ada gembala yang baik. Ya, di Injil Yohanes dikatakan satu firman, aku gembala yang baik. Yohanes pasal 10, saudara sekalian. Ya, Tuhan mengatakan bagaimana perumpamaan ini dikatakan bagaimana, yaitu Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan memberikan nyawanya, menebus dosanya manusia untuk diselamatkan. Ya, itulah kasihnya. Dombanya menyerahkan, gembala itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya supaya diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kayu salib, saudara sekalian. Ya, jadi kita bersyukur pagi hari ini kita mengenal Tuhan Yesus, satu gembala yang baik, telah menyelamatkan kita, menebus kita dan memelihara kita sepanjang hidup di dunia ini. Saudara, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah getar, karena gembala yang baik itu selalu menjaga domba-dombanya. Dikatakan bagaimana? Ini ayat ke-12. Ada dua macam gembala. Satu gembala upahan, bukan gembala yang asli. Ayat 12 dikatakan, sedang seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu dan pergi lari, sehingga serigala itu menekam domba-domba itu, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ada gembala upahan, ya saudara, bukan Yesus tapi lain. Dia kalau ada serigala datang ditinggalkannya, tidak dilindunginya. Tapi Yesus bagaimana? Ayat 14, akulah gembala yang baik, ya Tuhan Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara sekalian, Yesus mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal saudara-saudara. Ya, apakah kita mengenal Yesus, saudara? Sudah mengenal Yesus, kita bisa mengerti, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa mengaruh, bisa memuji Tuhan, bisa beromong-omong dengan Tuhan. Itulah domba dan gembala, saudara. Bagaimana kehidupan kita sebagai domba-dombanya Tuhan? Apakah kita sering berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan? Itulah waktu kita bisa berkomunikasi, beromong-omong dengan Tuhan. Gembala yang baik, saudara. Seringkali gembala itu menunggu domba-domba diam saja, tidak pernah berdoa, tidak baca firman, saudara. Tapi Yesus menunggu saudara dan saya, menunggu domba-dombanya untuk berdoa dan membaca firman-Nya, saudara. Itulah komunikasi dengan gembala yang baik. Tapi gembala upahan, saudara, tidak menjaga domba-dombanya, ditinggal. Kalau nanti ada serigala datang, jika menekam domba-domba akan tercerai-berai. Itu gembala upahan di Yesus, saudara sekalian. Karena saudara, kok kita jadi dombanya Tuhan, seringkah berkomunikasi, ya, berdoa, baca firman, supaya kuat di hidup kita, dipimpin Tuhan selalu. Kalau ada binatang buas, gangguan, mengganggu kita,
domba gembala itu akan melindungi kita sebagai domba-domba Tuhan yang setia, ya saudara ya. Biar kita tiap hari dekat pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Dia telah menebus saudara dan saya, ya saudara. Dan dikatakan ada domba-domba yang lain. Dan dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu hanya kutuntun, itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Ya, bangsa pilihan Tuhan Israel, ya. Kita bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan kita ada domba-domba yang lain, karena domba-domba yang lain yang bukan dari kandang di Israel, yaitu domba-domba itu harus kutuntun juga. Tuhan mengasihi, biarpun bukan Israel, tapi Tuhan mengasihi umat manusia. Dan mereka yang mau mendengar suara gembala, mereka menjadi satu kawan dengan satu gembala Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Tapi coba dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, Yesus Kristus berkorban untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya domba Israel, tapi umat manusia di Israel ditebusnya oleh Tuhan supaya diselamatkan. Yang dikatakan ini, Bapa mengasihi aku, Tuhan menyawanya untuk menerima kembali. Tuhan berikan nyawanya, menebusnya untuk semua domba-domba yang dari umat yang Tuhan maupun umat yang lain yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan ya. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Jadi domba yang nakal atau domba yang baik? Ada domba yang nakal, tidak mendengarkan suara gembalanya. Dituntun ke sana, dia nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan. Banyak bahaya mengancam. Binatang buas menerkam. Saudara, biar kita jadi domba yang tidak nakal, domba yang selalu komunikasi dengan gembalanya lewat doa dan firman, saudara. Karena dalam dunia ini penuh dengan bahaya mengancam. Banyak binatang buas, setan-setan yang menakam orang percaya. Biar kita jangan sampai jatuh di takam itu. Karena kita harus menjaga hati kita, tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan katakan pasti Tuhan pihak, ya. Tuhan pimpin, lindungi, ya, dikatakan. Ya, Tuhan tidak seorang pun yang mengambil daripadaku, mana aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkuasa, saudara, melindungi, mengambil, saudara, jadi domba-dombanya, saudara. Nah, bagaimana kita sikap kita biar tetap berkomunikasi dekat dengan gembala kita lewat berdoa dan membaca firman, melakukan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara saya pasti diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, karena gembala yang baik itu akan menuntun aku ke jalan yang benar, akan menuntun aku ke air yang hijau, air yang tenang dan rumput yang hijau. Kita baca di dalam Yohanes 23. Mazmur 23, saudara, sorry. Mazmur 23 dikatakan Raja Daud bagaimana? Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Kalau kita dipelihara Tuhan, tidak akan kekurangan apapun yang baik, tetap dipelihara Tuhan. Ia membaikkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang, saudara. Ya, Tuhan tidak buat kita kesasar, tapi dipimpin ke air yang tenang. Syaratnya domba itu harus mendengarkan suara gembala dan mengikut dengan patuh, ya, tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Menyimpang kanan ke kiri itu domba yang nakal, ya. Dan kita harus mengikut Tuhan. Janjinya ia menyegarkan jiwaku. Gembala menyegarkan jiwa domba-dombanya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya, saudara. Ya, kalau kita tidak ikut gembala yang
yang benar, yaitu Yesus nama kita kan ke jalan yang kayu yang sesat. Jangan saudara, biar kita ikut Tuhan Yesus. Sekalipun aku berjalan di atas lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah bisa kita berjalan tempat yang susah, yang kadang-kadang menakutkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gadanya dan tongkatnya menyertai kita, saudara. Apapun yang jahat-jahat mengganggu kita, dikuatkan di pihak Tuhan, biar kita tidak sampai jatuh ke dalam kegelapan, jatuh ke dalam kesusahan. Tuhan, biar saatnya kita mendengarkan suara Tuhan dan menurut, saudara. Kok gembala ngajak ke sini menurut pimpinan Tuhan, ya. Sayangkali banyak anak Tuhan, domba-domba yang nakal, tidak nurut kehendak Tuhan, saudara. Akhirnya lari ke sana kemari, ya. Waktu masih muda setia, jadi domba yang setia. Waktu sudah tua, sudah dewasa, jangan menyimpang kanan kiri, akhirnya jatuh ke rohaninya, saudara. Sangat disayangkan. Biar jadi gembala, jadi domba yang menurut dengan gembala sampai akhir hidup kita, menurut pimpinan Tuhan. Pasti saudara saya akan berbahagia. Dikatakan kita akan berbahagia, atau menyediakan hidanganku bagi dia dan menawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya Pak, pihakku penuh melimpah. Dan Tuhan mengurapi kita dengan minyak. Dikatakan itu Tuhan menyediakan makanan cukup ke semua tubuh Tuhan, ke air yang tenang, rumput yang hijau. Tuhan selalu menyediakan yang indah buat anak-anaknya, buat domba-dombanya yang setia kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara, biar umat Tuhan kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan buka jalan menyertai kemana, ikutlah Tuhan kemana-mana. Jangan kita mengikuti pikiran sendiri. Pikiran sendiri bisa menyerang, bisa kayu. Tapi bersama Tuhan, kerjaan yang benar, pasti saudara dan saya diberkati Tuhan, dapat kebahagiaan dan sukacita bersama Yesus. Amin. Sekian, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga, Engkau gembala kami yang baik. Engkau Yesus, gembala kami yang telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami, domba-dombanya Tuhan. Syukur terima kasih. Ajak kami Tuhan menurut kehendak-Mu. Dengar akan suara Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jangan sampai anak-anak-Mu kami semua Tuhan untuk pergi menyimpang kanan ke kiri. Jadikan kami menurut pimpinan Tuhan, supaya kami percaya Tuhan, kalau domba-domba yang menurut pimpinan Tuhan pasti dipelihara Tuhan ke tempat yang tenang, ke makanan yang rumput hijau, padang rumput yang hijau, dan dicukupi segala keperluannya. Dapat sukacita, kekuatan dalam Yesus saja. Dalam Tuhan Yesus kami segala doa ini. Haleluya. Amin.